2 September 2025. Demonstrasi rakyat di berbagai wilayah di Indonesia selama 25 sampai 31 Agustus 2025 menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan rakyat Indonesia kepada rezim pemerintahan Prabowo Gibran yang mengeluarkan kebijakan ekonomi pro-elit bisnis politik yang melanggengkan praktik koruptif dan tidak berkeadilan di Indonesia. Mulai dari efisiensi dan pungutan pajak yang berlebihan, pengerukan sumber daya alam secara ekstraktif, perluasan peran militer di ruang sipil, pembagian jabatan secara politis tanpa menimbang kompetensi, serta upaya membelokkan sejarah pelanggaran HAM melalui proyek penulisan sejarah baru. Puncaknya, keputusan Prabowo menaikkan total pendapatan bulanan anggota DPR hingga 20 kali lipat rata-rata pendapatan minimum rakyat, sekaligus sikap dan pernyataan empati dari anggota DPR atas keberatan publik memicu kemarahan kolektif di berbagai negara. Atas tragedi ini dan pembangkangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada amanat konstitusi, kami, Komite Internasional Indonesia Bergerak, menuntut 1. Presiden melalui Kapolri untuk menghentikan kekerasan polisi terhadap demonstran dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang. 2. Presiden menghentikan pembungkaman ekspresi berupa pemutusan dan pembatasan akses dan manipulasi informasi digital, tekanan pada institusi pers dan perguruan tinggi, maupun kriminalisasi kritik. 3. Presiden segera membentuk tim independen untuk melakukan investigasi kasus pembunuhan Afan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Syarinawati, Syaiful Akbar, Rusdam Diansyah, Reza Sendi Pratama, Andika Lutfi Falah, Sumari, Iko Julian Junior, dan korban kekerasan aparat bersenjata lainnya yang bekerja dengan transparan dan akuntabel. 4. Presiden untuk segera menyediakan layanan pemulihan bagi para korban dan keluarga korban kekerasan. 5. Presiden hentikan dan cabut pelibatan TNI pada jabatan sipil serta dalam pengamanan aksi. 6. Presiden minta maaf dan mencabut tuduhan makar dan terorisme pada rakyat Indonesia. 7. Presiden untuk melakukan reformasi menyeluruh pada instansi Polri dengan membatasi kewenangan dan membentuk mekanisme pengawasan independen yang akuntabel. 8. Presiden tinjau ulang seluruh kebijakan sektor ekonomi yang merugikan rakyat dan memprioritaskan APBN untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan pembukaan lapangan kerja. 9. Presiden dan DPR batalkan kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas, dan pensiun gaji anggota DPR. 10. DPR dan ketua partai politik untuk memberhentikan anggota DPR yang melanggar etik dan menimbulkan kemarahan rakyat. 11. Dan terakhir, Presiden dan DPR segera lakukan reformasi sistem partai politik dan pemilihan umum yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kami menyerukan juga kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyadari dan percaya dengan sungguh-sungguh pada kedaulatan rakyat dan bersama-sama menuntut
Presiden dan DPR untuk berpihak pada rakyat.